datanglah sahabat, Rasulullah SAW bangun dari berbaringnya, dari tidurnya, membekas bekas tikar itu di salah satu bagian tubuhnya. Karena kalau tikar itu kan ada anyaman. Kalau zaman dulu ya dianyam. Sehingga kalau kita tidur di atas tikar yang anyaman tikar tersebut membekas mungkin di tangan kita, di bagian tertentu dari tubuh kita saking lamanya kita berbaring di situ. Tampaklah oleh sahabat bekas tikar tersebut di badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qulna, maka kata Abdullah bin Mas'ud, kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, law ittakhadna laka wat'a, bagaimana kalau seandainya kami buatkan untukmu alas tidur yang lebih empuk, lebih halus daripada tikar ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mali walid dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Ada apa aku dengan dunia ini? Kenapa aku dengan dunia ini? Maksud Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam, aku tidak menginginkan itu. Untuk apa bagiku? Aku dengan dunia ini, perumpamaan aku hidup di dunia ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karakibin, seperti seseorang yang menunggang hewan tunggangannya dalam perjalanan. Istadhalla tahta syajaratin, lalu setelah berjalan lama turun dan beristirahat sejenak, menghilangkan letih dan lelah, berteduh di bawah rindangnya pohon. Istadhalla tahta syajarah. Tsumma raha wa tarakaha. Istirahat hanya sejenak, menghilangkan capek dan letih sejenak, kemudian aku kembali bangkit dan melanjutkan perjalanan. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Hadis ini menggambarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya hakikat kehidupan di dunia ini. Beliau katakan, aku ini tak ubahnya seperti orang yang sedang dalam perjalanan. Misalnya ada salah seorang dari kita pulang kampung lah misalnya, mudik, sebentar lagi kan musim mudik ini. Terus dalam perjalanan naik kendaraan udah ngantuk, capek, letih, lelah mengemudi, berhenti di rest area untuk istirahat. Kira-kira berhenti di rest area itu mau lama-lama berhari-hari atau sebentar saja? Paling sebentar saja. Sebentar, mungkin sedikit mencicipi makanan, minuman, menghilangkan kantuk. Setelah itu langsung kita buru-buru lanjutkan perjalanan lagi. Kita tidak akan betah untuk berlama-lama. Kenapa? Karena kita punya tujuan. Ini hanya perjalanan sementara. Kita ingin segera sampai di sana. Di rumahlah nanti, di kampung itulah tempat kita beristirahat. Kita bisa rehat lebih tenang, lebih nyaman, nyenyak. Berbeda dengan di perjalanan. Kalau seandainya kita di perjalanan itu berleha-leha, ya santai-santai, tentu akan lama sampainya. Ini dia kehidupan dunia. Ternyata dunia itu singkat saja. Nah perumpamaannya, dunia itu itulah tempat kita beristirahat sejenak itu. Sebentar, setelah itu kita tinggalkan. La ilaha illallah. Kemudian hadis ini juga mengajarkan kepada kita untuk tidak berlebihan. Kalau kita tahu bahwa di dunia ini kita hanya sementara, istirahat sebentar, lalu kita melanjutkan perjalanan untuk tujuan yang sebenarnya, yaitu akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala. Tentu di perjalanan itu kita tidak bisa bawa beban banyak-banyak. Seberapalah muat kendaraan kita? Sedikit. Mau di atas dikasih rak lagi juga nggak begitu muat banyak. Bahkan kalau seandainya banyak-banyak itu bisa membahayakan kita. Jalan jadi lambat.
berat. Lalu bagaimana perbekalan kita? Mungkin kita kirim dulu. Itulah dia amal soleh kita, harta yang kita sedekahkan, kita infakkan, kita tabung untuk akhirat kita. Adapun yang kita butuhkan di perjalanan, yang cukup untuk kita di perjalanan, sehingga tidak memperberat perjalanan kita dan tidak melambatkan langkah kita. Ini mengingatkan kita hadis yang lain. Ketika Rasulullah SAW berpesan kepada salah seorang sahabat, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Ketika itu Rasulullah SAW menepuk pundaknya. Lalu Rasulullah SAW berkata, "Ish fid dunya ka'annaka gharib au 'abirus sabil." Hiduplah engkau di dunia ini seolah-olah orang yang asing, berada di negeri asing, merantau, bukan di tempat asalmu. Jadi dunia itu bukan tempat kita berkekalan, bukan tempat tinggal sebenarnya, cuma tempat singgah sementara. Kita pergi merantau dengan cita-cita, saya akan kembali ke kampung halaman saya. Saya di sini hanya sementara. Saya di sini orang asing, singgah. Ishfid dunya ka'annaka gharib au 'abirus sabil. Atau orang yang sedang dalam perjalanan. Orang yang dalam perjalanan, maka dia akan bergegas, berusaha cepat sampai. Tidak mau berlama-lama di perjalanan karena capek, letih dan lelah. Lalu Abdullah ibnu Umar setelah dia mendengar nasihat Rasulullah SAW itu, dia paham betul. Maka dia katakan, dia paham bahwa hidup di dunia itu sangat singkat. Maka tidak ada gunanya kita menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan. Maka Abdullah ibnu Umar mengomentari, memberi nasihat kepada orang yang sesudahnya berdasarkan hadis Rasulullah SAW tadi, "Idza amsayta fala tantadhir sabah, wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Kalau engkau berada di petang hari, jangan tunggu sampai pagi. Kalau engkau di pagi hari, jangan tunggu sampai petang. Nantilah, biarlah, waktu masih panjang. Insya Allah besok atau sebelum pagi saya kerjakan. Ternyata tidak sampai terbit matahari, dia sudah terbujur kaku di atas dipan kematian. Sudahlah, nanti insya Allah saya bisa sholat, saya tunda sedikit, atau saya baca Quran nanti saja, saya bersedekah nanti saja, saya begini, begitu, dan sebagainya. Dia tunda-tunda, insya Allah nanti saya taubat. Ternyata belum sempat terbenam matahari, dia kira masih bisa malam hari nanti untuk bertaubat, dia sudah keburu mati. Jadi karena dunia ini singkat, pendek, maka tidak boleh kita menunda-nunda kebaikan dan amal soleh itu, karena bisa jadi kita tidak punya kesempatan lagi untuk melakukannya. Ini dia hakikat hidup di dunia ini. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipahami di sini bahwa Islam memerintahkan kita meninggalkan dunia. Tidak. Allah sudah jadikan kita tinggal di dunia. Jangan dipahami bahwa kalau begitu kita tidak perlu lagi bekerja, mencari nafkah dan segala macam. Sudah, kita fokus saja ibadah. Kita hidupkan masjid-masjid, kita tinggalkan pekerjaan-pekerjaan kita. Bukan itu maksudnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Wa huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan semua yang ada di bumi ini untuk kamu, untuk kalian. Allah juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian haramkan sesuatu yang telah Allah halalkan untuk kalian. Wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiba, di ayat sesudahnya. Makanlah kalian dari rezeki-rezeki Allah yang halal lagi baik. Jadi tetap
Allah bolehkan, Allah siapkan dunia ini untuk apa? Untuk manusia, dengan syarat jangan kita berlebih-lebihan di dunia kita. Jangan kita berlebih-lebihan dalam mencintainya sehingga membuat kita lupa bahwa kita akan mati, membuat kita lupa bahwa Allah akan meminta pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umur kita, untuk apa kita gunakan masa muda kita habiskan untuk apa, harta kita infakkan untuk apa, dan seterusnya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta pertanggungjawabannya. Silahkan cari dunia ini, tapi tujuannya apa? Kita mencari dunia ini, bekerja, berusaha, tujuannya bukan untuk hidup di dunia, tetapi apa? Untuk bekal kita di akhirat. Yang bisa kita jadikan bekal kita di akhirat dari dunia kita itu yang kita infakkan di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk infak diri kita agar kita bisa beribadah kepada Allah, sehat, kuat, untuk anak istri kita agar mereka juga bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membantu kaum fakir miskin, kaum muslimin, bersedekah, berinfak, berzakat dan seterusnya. Itu niat kita. Bukan untuk mengumpulkan harta dunia itu lalu kita nikmati sepuas-puasnya sehingga lupa kepada batasan-batasan yang telah Allah berikan. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah tadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur tadi juga memberikan pelajaran kepada kita semuanya. Pelajaran apa? Pelajaran agar kita tidak melampaui batas, berlebih-lebihan dalam menikmati kehidupan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat, beliau seorang nabi, seorang rasul, beliau bukan orang miskin. Bayangkan saja beliau pernah menyembelih hampir 100 ekor onta. Ketika haji dia, ketika umroh, bayangkan beliau menginfakkan harta itu seperti orang yang tidak takut miskin, saking banyaknya harta yang diinfakkan. Tapi beliau mengajarkan kepada umatnya untuk hidup sederhana. Bahkan beliau sendiri lebih memilih sehari lapar, sehari kenyang. Ya, Aisyah sendiri mengatakan radhiyallahu anha, kadang berhari-hari di rumah mereka hanya ada korma dan air, tidak ada roti, tidak ada gandum. Bukan karena miskin, tapi karena beliau ini kan dicontoh, suri tauladan, qudwah bagi umatnya. Maka beliau mencontohkan agar jangan sampai lalai lengah karena berlebih-lebihan hidup di dunia. Tapi sahabat beliau juga ada yang kaya, banyak yang kaya juga, tapi mereka tidak lalai, tidak lengah oleh dunia. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, dalam riwayat lain, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya dan dilihat oleh Umar berbekas tikar itu dari jalinan daun korma itu, jadi dijalin jadi tikar, berbekas di punggungnya atau di rusuknya, nampak oleh Umar radhiyallahu anhu, menangis Umar. Lalu ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang membuatmu menangis wahai Umar? Lalu Umar berkata, ya Rasulullah, Kaisar, Kisra, mereka kafir, tapi mereka hidup di istana-istana yang mewah, di sofa-sofa, tempat tidur yang empuk. Engkau seorang nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, sekaligus menanamkan kepada dia konsep hidup di dunia yang sebenarnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
apakah engkau tidak ridho dunia untuk mereka, surga atau akhirat untuk kita? Bukankah kita tahu bahwa Rasulullah SAW mengajarkan bahwa dunia itu seperti penjara bagi orang-orang yang beriman. Maka hadis ini, kisah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud ini juga sekaligus mengajarkan kepada kita hidup di dunia ini penuh dengan ujian, cobaan, letih, lelah, penat. Karena itulah sifat hidup di dunia, ujian dan cobaan. Makanya Rasulullah SAW ingin menanamkan itu, bukan untuk bersenang-senang. Walaupun seseorang bisa mengumpulkan harta yang banyak, rumah yang megah, mobil yang mewah, dia tidak bisa sepenuhnya menikmati. Pasti akan ada ujian bagi dia. Dan ujian orang itu bermacam-macam. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat kehidupan dunia ini, sifat dia, hakikat kehidupan dunia ini, yang pertama, dunia itu singkat. Dan itu Allah berikan juga perumpamaan-perumpamaan tersebut di dalam ayat Al-Quran, ya. Di dalam ayat Al-Quran juga Allah sebutkan tentang hakikat kehidupan dunia itu. Allah berikan perumpamaan-perumpamaan singkatnya kehidupan di dunia. Saya bawakan beberapa ayat di antaranya yang menyebutkan tentang hakikat kehidupan di dunia tersebut. Sebentar, saya bawakan hadisnya ya, ayatnya. Di antaranya Allah berfirman di surah Ali Imran tentang sifat dunia ini. Allah sebutkan di situ mata'ul ghurur. Ini sifat dunia. Perhiasan yang menipu. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Innad dunya hulwatun khadirah wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzuru fiha kaifa ta'malun." Dunia itu indah, manis, dan Allah jadikan kalian hidup di dunia silih berganti dari generasi ke generasi, dan Allah akan melihat apa yang kalian amalkan, kerjakan, perbuat di dunia itu. Ini dia dunia, singkat, menipu dengan perhiasannya. Allah jadikan kita di sini sebagai apa? Untuk diuji. Apa yang kita lakukan terhadap dunia ini? Apakah kita betul-betul bisa menjadikannya sebagai perbekalan, ladang untuk mengumpulkan bekal kita ke akhirat, ataukah terpedaya seperti umat-umat yang Allah binasakan sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dibukakan kepada mereka dunia lalu mereka berebut-rebut sehingga Allah binasakan. Allah berfirman juga di dalam surat Yunus tentang perumpamaan dunia di ayat 24. Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faja'alnaha hasidan ka'an lam taghni bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Artinya, sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu seperti air yang Allah turunkan dari langit, turun ke bumi,
lalu bercampur dengan tanah, fakhtalata bihi nabatul ardi, lalu tumbuhlah tanam-tanaman di muka bumi. Mimma ya'kulun nas wal an'am, yang bisa dimakan oleh manusia dan hewan-hewan ternak. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat, sehingga ketika bumi ini, ketika dunia ini mulai indah dan berhias. Maksudnya apa? Ketika orang itu mengumpulkan harta dunia itu, mengira dia bisa untuk mengumpulkan semuanya, wa zanna ahluha annaha qadiruna 'alaiha, dan pemiliknya mengira dia sanggup bisa untuk mengumpulkannya. Misalnya orang bercocok tanam di sawah, menanam padi, mulai dari dia mengairi, membajak sawah, menyemai benih, tumbuh lalu menguning. Sudah dekat waktu panen, saat dia mengira dan sudah membayangkan, saya panen nanti ini hasilnya besar, hasilnya saya akan beli ini, nanti beli ini, saya akan renovasi rumah, saya akan begini, begitu dan segala macam, sudah ada dalam impiannya. Ini dia, wa zanna ahluha qadiruna 'alaiha. Ahlinya, pemiliknya mengira dia bisa menguasainya. Ataha amruna lailan aw nahara, tiba-tiba datanglah perintah kami, malam hari atau siang hari. Faja'alnaha hasidan ka'allam taghna bil ams, tiba-tiba Allah musnahkan seketika itu, seperti belum pernah ada sebelumnya tanam-tanaman di situ. Datang misalnya hama sehingga gagal panen, datang banjir bandang atau bencana-bencana yang lainnya sehingga rusak tanam-tanaman. Itulah dia kehidupan dunia. Ketika seseorang itu merasa berada sudah di puncaknya, tiba-tiba dia mati, atau tiba-tiba Allah musnahkan, Allah ambil hartanya sekejap saja, sebentar. Saya dulu punya tetangga, pernah saya tinggal di satu tempat. Jadi suami istri itu dia bangun rumah lah, bangun rumah yang bagus, dia siapkan semuanya. Ketika rumahnya selesai, belum sempat dia menikmati sepenuhnya, wafat, sakit, jatuh sakit. Dia tidak jadi tinggal di rumah yang baru selesai itu, dibawa ke rumah sakit, stroke dan lain segala macamnya. Qadarullah, ajal datang menjemputnya. Dia buat rumah bagus, mewah, besar, bertingkat, megah, tapi dia tidak bisa menikmatinya. Dia mengira, dia siapkan, saya akan buat ini nanti tempat saya begini, ini tempat duduk sore, ini tempat begini, ini kamar saya, ini untuk dapurnya, ini segala macam. Sudah dalam impiannya, terbayang dia bagaimana menikmati rumah itu. Rumah jadi, dia masuk rumah sakit. Bukan tinggal di rumah dia, tapi di rumah sakit. Bukan di rumah yang dia bangun. Akhirnya wafat, siapa yang menikmati? Anak-anaknya, bukan dia. Itulah kehidupan. Tidak ada yang bisa tahu, dan tidak ada bisa yang sepenuhnya mereka menguasai dunia ini. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun, demikianlah kami jelaskan secara mendetail ayat-ayat ini agar mereka manusia berfikir tentang kehidupan dunia ini. Sebentar saja, hanya dalam satu malam, seketika musnah, hilang. Kita bisa ambil ibrah dari musibah yang menimpa saudara-saudara kita di sebagian tempat di Sumatera. Bagaimana hanya dalam sekejap Allah lululantakkan. Itu musibah, tapi Allah mampu, dia mengangkat semuanya, mengambil semuanya, menghilangkan dunia ini seketika itu saja. Rumah-rumah hancur, semuanya diseret air, roboh, ternak-ternak mati, kebun-kebun semuanya rusak. Jika Allah menghendaki, maka sebentar saja. Tidak ada yang bisa dipertahankan oleh manusia dari dunia ini. Allah juga berfirman mengisahkan dan memberi permisalan tentang dunia ini. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah, di surah Al-Kahfi. Mirip dengan ayat yang di surah Yunus tadi. Berikan kepada mereka permisalan untuk dunia seperti air yang diturunkan dari langit,
lalu menumbuhkan tanam-tanaman, lalu seketika datanglah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba semuanya musnah dan sirna, diterbangkan oleh angin. Seperti dedaunan yang diterbangkan oleh angin. Sebentar. Allah juga berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 21. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi thumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yaj'alahu hutama. Apa kata Allah? Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan air dari langit, lalu air itu menempuh jalan-jalan di sungai-sungai, di celah-celah yang ada di bumi. Ada yang masuk ke dalam bumi lalu keluar menjadi mata air, ada yang di sungai, ada yang di danau, di laut dan segala macamnya. Tsumma yukhriju bihi zar'an. Kemudian air yang sudah masuk ke dalam tanah itu, dia menjadi sumber kehidupan bagi tanam-tanaman, menumbuhkan tanam-tanaman. Mukhtalifan alwanuhu, yang berbagai macam bentuk dan jenisnya tanam-tanaman tersebut. Beragam alwanuhu, warnanya, maksudnya bentuknya, jenisnya. Tsumma yahiju fatarahu musfara. Kemudian tidak lama setelah itu dia pun menua. Lalu engkau lihat dia mulai menguning. Sebentar saja. Tsumma yaj'alahu hutama. Kemudian dipanen, tinggal sisa-sisanya saja lagi. Inilah perumpamaan kehidupan kita di dunia. Maka Allah ingatkan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah, kehidupan dunia kalian ini tidak lebih dari permainan, senda gurau, perhiasan, saling berbangga-bangga di antara kalian, memperbanyak harta dan anak keturunan. Itulah dia kehidupan dunia itu. Kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu. Seperti hujan yang turun menumbuhkan tanam-tanaman, membuat orang-orang kafir merasa takjub, bangga dengan hasil yang dia dapatkan. Tsumma yahiju fatarahu musfarran tsumma yakunu hutama. Kemudian tidak lama Allah sirnakan, Allah musnahkan, menjadi tidak berharga setelah itu. Dunia di sisi Allah tidak ada harganya. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang berjalan di salah satu pasar kota Madinah. Lalu beliau melewati bangkai anak kambing. Bangkai anak kambing yang sudah putus telinganya, hidungnya. Lalu Rasulullah SAW memanggil beberapa orang sahabat. Rasulullah katakan, siapa di antara kalian yang mau ini diberikan kepada dia cuma-cuma? Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kalau seandainya dia hidup, mungkin orang juga tidak ada yang mau, karena dia cacat, hidung dan telinganya putus, cacat, apalagi dia sudah menjadi bangkai. Apa kata Rasulullah SAW? Lad dunya ahwan indallah min hadhihi. Sungguh dunia itu lebih rendah daripada lebih rendah di sisi Allah daripada bangkai ini. Subhanallah. Tapi demi bangkai tersebut manusia saling berbangga-bangga, saling berlomba-lomba, bahkan saling mendengki, saling iri, saling bertikai satu dengan yang lainnya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau menuturkan, syabbaha subhanahu al-hayata ad-dunya fi annaha tatazayyanu fi 'ainin nadhir. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan kehidupan dunia itu seperti seseorang yang bersolek, berhiasan, tampil cantik di mata orang yang melihatnya. Faturawwiquhu bizinatihi wa tu'jibuhu, sehingga penampilan yang cantik tersebut dengan perhiasannya itu membuat orang yang melihatnya itu terkagum-kagum. Fayamilu ilaiha wa yahwaha ightiraran minhu biha.
Lalu orang yang melihatnya itu condong, suka kepadanya karena tergoda. Ikhtiraran biha, tergoda dengan dunia tersebut. Hatta idza dhanna annahu malikun laha, dia tergoda dengan kecantikan dunia yang ada di depannya itu. Sehingga ketika dia mengira dia bisa meraihnya, mendapatkannya, sulibaha baghtatan, tiba-tiba Allah ambil lagi. Ahwaja makana ilaiha wa hila bainahu wa bainaha. Ketika dia merasa sangat butuh kepada dunia itu, maka stres dia. Ketika dia merasa sangat butuh kepada dunia itu dan merasa dia sudah sanggup untuk mendapatkannya, tiba-tiba Allah angkat. Karena hatinya sudah terikat dengan dunia itu, lalu dia tidak mendapatkannya, akhirnya dia stres, resah, gelisah, gundah gulana. Inilah dia permisalan cinta dunia dan kehidupan dunia tersebut. Sebagian ahlul ilmi menyebutkan hikmah-hikmah kenapa Allah beri perumpamaan kehidupan dunia itu dengan tanaman. Tadi kan dari tadi hujan, kemudian tanaman. Apa hikmahnya? Hikmahnya disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya akibat tergoda dan terpedaya oleh dunia, lalu manusia melakukan apa saja demi mendapatkannya, maka akibatnya atau hasilnya sama dengan tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman. Tanam-tanaman apa akhirnya? Akhirnya dia akan menua, mengering, meranggas, kemudian mati dan tidak berguna. Begitulah orang kalau terpedaya oleh dunia, maka dia akan mendapatkan kesia-siaan. Dan dia tidak mendapatkan dunia itu, bisa jadi dunianya yang diambil oleh Allah atau dia yang diambil sehingga dia meninggalkan dunia itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 44, hatta idza farihu biha, hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika mereka merasa senang, merasa gembira dengan harta dunia apa yang Allah berikan kepada mereka, akhadnahum baghtatan, maka tiba-tiba kami ambil lagi. Beda kalau orang tidak mendapatkan dengan orang yang sudah berada di tangannya lalu tiba-tiba hilang, maka beda. Kalau orang yang mendapatkan mungkin dia akan merasa ya sudah, itu mungkin bukan bagian saya. Tapi ini sudah merasa dia di tangan dia, ini sudah hampir diraih dia, atau bahkan sudah dia dapatkan, tiba-tiba Allah ambil. Maka di sini dia tersiksa. Orang-orang yang berlebihan mencintai dunia. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Sehingga ketika mereka merasa senang, bahagia, gembira dengan apa yang kami berikan kepada mereka dari dunia ini, tiba-tiba kami ambil. Ketika itu baru mereka merasa menyesal. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Lalu kelak di hari kiamat kami perlihatkan amal-amal mereka, kemudian kami jadikan bagaikan debu-debu berterbangan. Sebagaimana tanam-tanaman itu disebutkan di situ, setelah dia musnah, sirna, terbakar misalnya, atau hangus, atau sudah selesai dipanen, hanya menjadi ditiup oleh angin berterbangan, tidak berguna, seperti debu-debu yang berterbangan. Begitulah kehidupan dunia apabila tidak digunakan untuk ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah berakhir, habis dia nikmati, tidak berguna bagi dia. Tidak ada dia mendapatkan manfaat dan faedah dari dunia dia itu. Seperti debu-debu yang berterbangan saja. Harta yang dia miliki, apa yang dia makan, apa yang dia pakai, seolah-olah tidak berguna dan bermanfaat bagi dia. Pada akhirnya dia mati, lalu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa dia dapat? Tidak ada. Kemudian yang ketiga,
Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kehidupan dunia itu seperti tumbuh-tumbuhan, karena tumbuh-tumbuhan itu seperti tanam-tanaman yang ditanam oleh manusia itu punya masanya. Tidak bisa bertahan selama-lamanya. Begitu juga lah menikmati kehidupan dunia itu ada batasannya. Dia akan berakhir dengan cepat. Ada ajal yang telah Allah tetapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf, "Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Setiap umat itu ada ajalnya. Kalau ajal sudah datang, tidak ada yang bisa menunda-nunda, tidak ada pula bisa yang memajukannya. Ingin lebih cepat mati, nggak bisa. Ada orang berusaha bunuh diri berkali-kali, nggak mati-mati. Dia pengen cepat mati tapi nggak bisa karena ajalnya belum sampai. Ada orang ketika ajal itu sampai dia berusaha menundanya, panggil dokter, panggil ini, semuanya yang ahli, tidak akan bisa. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang kepada mereka, kata Allah, maka tidak bisa ditunda walaupun sesaat, sebagaimana pula tidak bisa dipercepat. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu bahwa dunia hanya sebentar, indahnya dunia ini akhirnya pasti akan layu. Lamanya hidup dunia ini pasti akan fana. Kalau kita tahu, lalu apa solusinya? Apa sikap seorang mukmin sebenarnya ketika hidup di dunia? Apa harusnya yang dia lakukan agar dia benar-benar bisa istiqomah di dunia ini, sehingga kehidupan dia yang singkat bisa benar-benar bermanfaat. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, semua telah Allah ringkas di dalam sebuah surat yang pendek. Kunci bagi orang yang ingin hidupnya bermanfaat walaupun hanya singkat di dunia ini. Surat yang semua kita hafal, bahkan anak-anak kita hafal, yaitu surat Al-Asr. Saking dalamnya, besarnya manfaat dan kandungan surat yang pendek ini, sampai-sampai Imam Syafi'i pernah mengungkapkan kalau seandainya Allah tidak turunkan dari Al-Quran kecuali surat ini sebenarnya sudah cukup. Karena di situ kaedah-kaedah kehidupan itu ada. Dan bagaimana kita hidup di dunia ini sebenarnya tidak lepas daripada itu. Apa kata Allah? Wal asr. Demi masa. Kita hidup dalam rentang waktu itu, masa itu. Menunjukkan betapa urgennya waktu itu dalam kehidupan manusia. Sampai Allah bersumpah. Bahkan banyak ayat-ayat lain Allah bersumpah dengan waktu itu. Wadduha. Allah bersumpah demi waktu duha. Wal laili idza yaghsha. Ada juga Allah bersumpah demi malam. Semuanya itu waktu. Ketika Allah bersumpah menyebutkan di dalam surah Al-Asr demi masa, menunjukkan pentingnya waktu itu dalam kehidupan manusia, apalagi orang yang beriman, maka Allah ingatkan setelah itu, innal insana lafi khusr. Manusia itu sesungguhnya merugi, dalam kerugian. Nah, orang yang tidak bisa menggunakan waktu hidup di dunia yang singkat ini sebaik-baiknya, sebagaimana mestinya, seperti yang Allah perintahkan dan Rasulullah SAW ajarkan, dialah orang yang merugi. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, waktu kita pendek. Bukankah baru kemarin rasanya Ramadan, sekarang sudah Ramadan lagi, cepat sekali. Sebentar saja. Maka seperti orang tidur. Lihat Ashabul Kahfi. Tidak terasa ternyata dia sudah 300 tahun lebih tidur. Sebentar saja. Perasaan dia baru tidur 1 malam atau separuh malam, separuh hari. Allah juga berikan perumpamaan di dalam Al-Quran. Coba saya lihat mushaf, pinjam mushaf satu. Perumpamaan kehidupan di dunia ini
seorang nabi, salah seorang nabi dari Bani Israel yang Allah tidurkan dia. Di dalam surah Al-Baqarah Allah ceritakan itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala urushiha." Atau ingatlah seperti seorang yang melewati satu negeri, satu kampung yang kosong dari penghuninya. Hanya ada rumah-rumah yang kosong, tempat tinggal yang kosong, seperti nggak ada lagi penghuninya. Kampung yang ditinggalkan. Dalam beberapa riwayat di dalam kitab-kitab tafsir disebutkan ini seorang nabi, salah seorang nabi dari Bani Israel. Kemudian dia berkata, "Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha." Lalu dia berkata dalam hatinya, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah negeri ini mati? Nggak ada kehidupan di situ. Itu bukan pertanyaan ragu, tapi pertanyaan ingin lebih yakin lagi. Sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia berkata kepada Allah, "Rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Wahai Rabbku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Allah katakan kepada Ibrahim di dalam surah Al-Baqarah juga di juz 3, "Qala awalam tu'min?" Apakah engkau tidak beriman, tidak percaya wahai Ibrahim? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Aku beriman, aku percaya wahai Rabb, tapi aku ingin lebih yakin, lebih kuat, lebih kokoh lagi. Lalu Allah perlihatkan. Nah, kembali ke kisah tadi di ayat tadi di surah Al-Baqarah tadi. Atau ingatlah seperti seorang yang sedang melewati negeri yang kosong, yang tidak ada penghuninya, sudah mati semuanya. Lalu dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah matinya? Fa'amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha. Kemudian Allah tidurkan dia. Allah tidurkan dia selama 100 tahun. Jadi setelah dia berjalan, lalu dia beristirahat tidur. Tidurlah dia. Ternyata 100 tahun. Thumma ba'atha. Kemudian Allah bangunkan dia lagi dari tidurnya. Lalu Allah tanyakan kepada dia, "Kam labith?" Berapa lama engkau tidur? Qala labithtu yauman aw ba'da yaum. Aku tidur rasanya 1 hari atau setengah hari saja. Jadi walaupun usia Anda sekarang 30 tahun, rasanya sebentar sebenarnya itu. Ya, 60 tahun itu sebentar. Tidak panjang itu. Nah, Nabi ini Allah tidurkan 100 tahun dia. Pas bangun ditanya, berapa lama engkau tidur? Sepertinya 1 hari atau setengah hari. Qala bal labista mi'ata am. Kata Allah, tidak. Bahkan engkau tidur itu sudah 100 tahun. Allahu Akbar. Jadi dunia ini walaupun kalau kita hitung-hitung seperti panjang umurnya, tapi dia sebentar saja. Berlalu begitu saja. Apalagi di akhir zaman ini kata Nabi SAW, waktu itu semakin pendek. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah." Lihat kepada makananmu, lihat kepada minumanmu, tidak rusak sama sekali. Padahal engkau sudah 100 tahun tidur meninggalkan makanan dan minuman itu. "Wanzur ila himarika linaj'alaka ayatan linnas." Coba lihat keledaimu. Keledaimu sudah mati dan menjadi tulang belulang. Jadi Allah ingin perlihatkan kekuasaan Dia. Jika Allah menginginkan ini tetap tidak rusak, tidak rusak. 100 tahun makanan dan minumannya tidak rusak. Di sisi lain keledainya sudah jadi tulang belulang, sudah mati karena sudah 100 tahun. Lalu Allah katakan kepada dia, akan kami jadikan engkau sebagai tanda-tanda kebesaran kami bagi manusia. "Wanzur ilal idham kaifa nunshiduha thumma naksuha lahma." Lihat tulang belulang keledaimu itu. Lihat bagaimana kami membungkusnya kembali dengan daging. Lalu di hadapan dia bergeraklah lagi, tersusunlah kembali tulang belulang itu. Kemudian tumbuh daging-daging menyelimuti tulang itu. Kemudian tumbuh kulit dan seterusnya, utuh hidup kembali. Thumma naksuha lahma. Lalu kami bungkus tulang belulang itu dengan daging. Hidup kembali keledai itu di hadapan dia.
seperti sedia kala. Nampak di depan mata dia bagaimana mudahnya bagi Allah untuk menghidupkannya. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Tatkala nampak nyata bukti itu di depan matanya, maka dia berkata, saya yakin bahwasanya Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Pelajarannya kaitannya dengan kita, di sini disebutkan dunia itu sebentar. 100 tahun itu tak ubahnya seperti tidur sehari atau setengah hari. Begitu singkatnya kehidupan dunia itu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi pertama apa? Sikap kita sebagai seorang muslim. Nah, yang mencatat tadi. Jangan keasikan aja nanti lupa ini. Ya. Nah, jadi sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, ketika kita ingin hidupan kita yang sikat ini bermanfaat bagi kita semuanya, ya, sudah Allah kumpulkan di dalam surat Al-Asr tadi. Nah, yang pertama Allah katakan illal ladzina amanu. Manusia merugi semuanya kecuali yang pertama, orang yang beriman. Maka tidak bisa selamat seseorang itu bermanfaat hidupnya di dunia kecuali dengan beriman kepada Allah Tabaraka wa taala. Keimanan. Perbaiki keimanan kita, akidah kita, tauhid kita, pelajari dengan benar, amalkan dia, jaga. Karena tidak akan bermanfaat di akhirat apapun kebaikan kita di dunia kecuali dengan keimanan. Wa amilus solihat, kemudian dengan amal soleh, beramal. Itulah dia tempat kita di dunia ini, tempat kita beramal, berbuat, bekerja untuk kebaikan-kebaikan akhirat kita. Apalagi di waktu kita yang singkat ini. Subhanallah. Baru kemarin kita Ramadan, sebulan lagi sudah Ramadan lagi. Nah, ini kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak tahu. Bisa jadi Ramadan yang akan datang kita tidak akan mendapatkannya lagi. Maka bersungguh-sungguhlah beramal. Kalau perlu jangan tunggu Ramadan, sekarang. Mulai. Start dari sekarang. Para salafus soleh itu, mereka sebelum Ramadan itu, beberapa bulan mereka sudah mulai start mempersiapkan diri. Mulai dengan, makanya Rasulullah SAW itu di bulan Sya'ban itu banyak puasa sunat. Bahkan separuh, setengah dari bulan Sya'ban itu beliau berpuasa. Jadi tidak nunggu-nunggu sampai Ramadan. Saya nanti puasa Ramadan insya Allah sungguh-sungguh ini. Tapi ternyata Rasulullah tidak menunggu-nunggu. Di bulan Sya'ban sampai kata Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah Rasulullah SAW banyak berpuasa di luar Ramadan atau selain Ramadan seperti di bulan Sya'ban. Beliau berpuasa separohnya atau bahkan semuanya. Maka sunnah berpuasa itu di bulan Sya'ban itu separoh dari bulan Sya'ban itu, bukan hanya pertengahannya saja, bukan nisfu Sya'bannya saja, tapi separoh dari bulan Sya'ban itu. Ini mengajarkan kepada kita apa? Tidak menunda-nunda, karena waktu itu singkat. Bisa jadi kita tidak akan bertemu dengan bulan Ramadan. Kita tidak pernah tahu entah kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Maka dimulailah dari sekarang. Kita sudah masuk bulan Sya'ban. Mulai puasa sunat, apalagi yang punya hutang-hutang puasa. Mau ditunggu sampai kapan? Begitu juga ibadah yang lainnya, amal soleh yang lainnya. Ibadah-ibadah sunnah, dari sekarang mulai. Sholat-sholat sunatnya ditingkatkan, tahajudnya dilatih lagi. Tidak menunggu nanti di bulan Ramadan saja. Begitu juga bacaan Al-Qur'annya dari sekarang. Diperbanyak bacaan itu, diangsur. Dengan harapan kalau bertemu dengan Ramadan kita sudah siap, atau kalaupun tidak bertemu dengan Ramadan karena ajal lebih dahulu menjemput, kita sudah beramal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabar. Kemudian dia saling berwasiat dengan kebenaran. Dia ajarkan ilmu dan amal solehnya itu. Keimanan dia, amal solehnya itu dia ajarkan kepada keluarganya, kepada orang-orang terdekatnya, kepada siapapun yang bisa dia ajarkan atau dia dakwahi. Kemudian dia menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini masuk dalam kerangka wa tawasau bil haqq. Dia mulai dari
rumah tangga dia, dari keluarga dia. Sebelum dia amar ma'ruf nahi mungkar di luar, dia mulai dari keluarga dia. Bagaimana mungkin dia akan amar ma'ruf nahi mungkar di luar, sementara anaknya lalai sholat dibiarkan saja, istrinya melakukan pelanggaran-pelanggar dibiarkan saja, suaminya juga melanggar diam saja ke istrinya. Tidak, mulai dari di rumah, keluarga kita yang terdekat. Nabi SAW ketika memulai dakwah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kali mendakwahi keluarga dan karib kerabatnya. Allah katakan wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan ashirah, keluargamu, karib kerabatmu, al aqrabin yang terdekat. Makanya beliau kumpulkan Bani Hashim itu, beliau dakwahi mulai dari keluarga kita. Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu, ini bagian dari amal soleh. Ingin bermanfaat hidup kita yang singkat, salah satunya seperti itu. Tentu kita mulai dari keluarga kita. Kalau saja setiap kita banyak fokus untuk keluarganya, memperbaiki keluarganya, mendakwahi keluarganya, amar ma'ruf nahi mungkar di rumah tangganya, bayangkan setiap rumah tangga itu kalau dia baik, dengan sendirinya masyarakat ikut baik. Ya bagus, Anda ikut aktif menyebarkan ilmu, berdakwah, mensupport dakwah, menjadi panitia kajian, itu hal baik, bermanfaat, pahalanya besar. Tapi jangan tinggalkan keluarga kita. Jangan biarkan keluarga kita dalam kesalahan, dalam kelalaian, dalam kelengahan, dalam maksiat dan dalam dosa. Ajak mereka, bimbing mereka. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Wa tawasaw bis sabr. Dan saling berwasiat untuk kesabaran. Hidup di dunia ini, saudara-saudari, berat. Saking beratnya hidup di dunia ini, maka tidak sedikit orang yang merasa letih dan lelah dikejar-kejar oleh dunia ini. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun manusia yang lepas dari ujian dan cobaan. Kalau ada manusia yang hidupnya di dunia lepas dari ujian dan cobaan, maka yang paling utama untuk itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat ujian yang dia hadapi, berat. Dan ujian seseorang itu sesuai dengan kadar keimanannya. Seorang mukmin akan terus diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah, sampai akhirnya dia meninggalkan dunia ini bersih dia dari dosanya. Karena ujian itu salah satunya untuk membersihkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita. Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah uji mereka. Karena Allah ingin mereka itu bersih dari dosa-dosanya, Allah uji. Orang itu kalau sabar, dia kembali kepada Allah, bergantung kepada Allah, bertaubat, memohon ampun, akhirnya Allah hapuskan dosa-dosa dia. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, tidak ada orang di dunia ini yang tidak merasakan sakit. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat, beliau sakit. Masuklah sahabat Abdurrahman bin Auf atau Abdullah bin Mas'ud, antara itu. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampak menahan sakit. Beliau menahan sakit. Bahkan beliau mengatakan sakitnya itu kan bekas racun. Bekas racun yang diberikan oleh wanita Yahudi dalam makanan yang dia hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khaybar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya merasakan sakit bekas racun itu sampai seolah-olah urat-urat di punggung beliau itu putus. Saking kerasnya. Nah, masuklah sahabat ini dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan sakit, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, aku melihat engkau menahan rasa sakit." Apa kata Rasulullah? Benar. Bahkan sakitku dilipat gandakan 2 kali lipat dari orang biasa. Lalu sahabat ini berkata, "Itu karena pahalamu juga dilipat gandakan, hai Rasulullah." Benar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sebutkan bahwa setiap orang itu akan diuji sesuai dengan keimanannya. Diuji yang paling tinggi itu, ujiannya paling berat yaitu para nabi dan rasul. Kemudian diuji lagi orang sesudahnya, kemudian diuji orang sesudahnya.
Dan setiap orang, setiap mukmin diuji sesuai dengan kadar kekuatan keimanannya. Jadi ketika kita diuji oleh Allah, jangan merasa kok saya begini, kok berat ujian ini. Tidak ada siapapun, orang kaya pasti diuji oleh Allah, yang miskin diuji, yang kuat diuji, yang lemah diuji. Karena memang itulah dia hidup di dunia ini. Kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kita untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang betul-betul paling baik amalannya. Wa tawassaw bis sabar. Bersabar dalam hidup ini. Bersabar dalam menegakkan agama Allah. Dalam memegang teguh keimanan. Dalam beramal soleh. Dalam berdakwah. Dalam menghadapi ujian-ujian, musibah-musibah, hal-hal berat yang Allah berikan, sabar semuanya. Dalam beragama misalnya, memegang teguh keimanan dan beramal soleh, kita butuh kesabaran. Apalagi di akhir zaman ini. Rasulullah SAW katakan di akhir zaman ini, al-qabidu ala dinihi kal-qabidi ala al-jamar. Orang yang menggenggam, memegang teguh agamanya, dia seperti orang yang menggenggam bara api. Namun walaupun berat, walaupun panas, walaupun pedih, walaupun sakit, Allah lipat gandakan pahalanya. Maka di ayyamul fitnah, di akhir zaman ini, hari-hari yang penuh fitnah ini, kata Rasulullah SAW, ibadah di hari-hari yang penuh fitnah ini itu sama seperti hijrah dengan Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah juga katakan kepada para sahabat, inna mi waraikum ayyamus sabar. Setelah kalian nanti akan ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Orang yang beribadah pada hari itu dapat pahala 50 kali lipat dari kalian. Sahabat ada yang penasaran dan bertanya, 50 kali lipat salah seorang dari mereka ya Rasulullah? Tidak, 50 lipat dari kalian. Jadi orang yang bersabar dalam menjalankan agamanya di akhir zaman ini, yang banyak fitnah, yang dibutuhkan kesabaran itu, karena Rasulullah katakan, inna mi waraikum ayyamus sabar. Sesudah kalian nanti akan datang hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Harus bersabar kita. Cemoohan orang, intimidasi, pelarangan, ejekan-ejekan, mulai lagi tantangan dari keluarga dan tetangga, seterusnya. Semua itu ujian untuk kesabaran kita. Nah, orang yang bersabar memegang teguh agamanya itu, ibadah dia, satu ibadahnya sebanding pahalanya dengan 50 orang sahabat Rasulullah SAW. Tapi ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, suatu ketika Rasulullah SAW sedang berbaring di hijir Ismail, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Datanglah seorang sahabat, itu masih di periode Makkah, ketika berat-beratnya ujian generasi awal kaum muslimin di Mekah. Datanglah seorang sahabat. Sahabat ini dia budak, bekerja pada tuannya sebagai pandai besi, Khabbab radhiyallahu anhu. Datang dia dalam keadaan letih, lelah. Di tubuhnya ada bekas-bekas penyiksaan. Karena tuannya ketika mengetahui dia, majikannya ketika tahu dia telah masuk Islam, dia akan bekerja sebagai pandai besi, buat pedang, senjata dan lain segala macamnya. Dia disiksa dengan apa? Besi panas itu, besi panas merah membara itu ditempelkan ke tubuh dia, sehingga meleleh daging dia. Datang dia menemui Rasulullah SAW. Melihat dia datang, Rasulullah duduk, memperbaiki duduknya, dan nampak dari wajah Rasulullah merasa kasihan melihat sahabat ini, Khabbab ini. Kalau Allah mau, saudaraku, Allah bisa saja seketika itu membela dan memenangkan Rasulullah dan pengikutnya, memusnahkan
orang-orang kafir itu. Tetapi kehidupan di dunia ini sifatnya sunnatullah harus ditempuh dengan ujian. Datang dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk di hadapan Rasulullah, dia berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa untuk kami? Ala tad'ullaha lana." Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memohon pertolongan kepada Allah untuk kami, agar kami ditolong oleh Allah dari siksaan orang-orang kafir ini? Ala tantasir lana. Apakah Rasulullah langsung mengangkat tangan dan mendoakan? Tidak. Rasulullah ingin mengajarkan kesabaran kepada sahabatnya ini. Apa kata Rasulullah? Inna mimman kana qablakum. Sesungguhnya di antara orang-orang sebelum kalian dahulu, orang-orang mukmin sebelum kalian, yufar lahu hufrah, digali lubang lalu dimasukkan, dia ditimbun separuh badannya. Lalu diletak, kata Rasulullah, thumma yudha'u fi mifraqi ra'sihi, diletakkan di belahan kepalanya itu gergaji dari besi, lalu digergaji sehingga terbelah. Lalu ada pula di antara mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diletakkan sisir dari besi yang tajam, lalu dikuliti tubuhnya sehingga terkelupas dagingnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak membuat mereka berpaling dari agama mereka. Lalu kata Rasulullah, walakinnakum qaumun tasta'jilun. Tapi kalian orang-orang yang terburu-buru, tergesa-gesa. Allah ingin lihat dahulu kebenaran, kesejatian, kejujuran, keimanan kalian. Bahkan ketika itu Rasulullah menceritakan itu, raut mukanya seolah marah. Kenapa? Kenapa kalian tidak sabar, tidak tahan ujian ini? Bayangkan beratnya ujian mereka waktu itu. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Di dalam surat Al-Ankabut, ahasiban nas an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu dibiarkan saja mereka mengaku beriman, mereka mengira bisa mengatakan kami telah beriman, kami pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami memegang teguh sunnahnya misalnya, wa hum la yuftanun, tapi mereka belum diuji. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pisahkan mana orang yang pengakuan dia sebagai orang yang beriman itu benar, siapa yang ternyata itu hanya kepura-puraan. Kalau yang benar dia pasti sabar, kalau yang berpura-pura dia tidak akan tahan. Saudaraku, kalau Allah mau dan Rasulullah mau, sudah sebentar selesai. Lihat ketika kisah Rasulullah hijrah ke Taif, 10 hari di Taif, apa yang didapatkan? Beliau diusir, ditolak, bahkan dikejar-kejar oleh anak-anak mudanya dan anak-anak dan orang-orang bodoh kaum Taif, dilempari dengan batu sampai berdarah. Kaki beliau terluka karena lemparan batu itu. Sampailah beliau beristirahat di sebuah tempat di kebun anggur salah seorang di sana. Maka Allah kirim Jibril bersama malaikat penjaga gunung. Allah sudah izinkan. Datang malaikat itu mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami adalah malaikat yang menjaga gunung ini, Allah kirimkan kepadamu. Silakan engkau perintahkan, kami akan angkat gunung ini dan kami timpakan kepada penghuni 2 kampung ini. Maksudnya penghuni penduduk Mekah, Quraisy dan Taif. Selesai kan? Tapi Rasulullah tidak mau seperti itu. Dia sabar. Dia punya harapan besar. Rasulullah katakan ketika itu mereka adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang belum paham, orang-orang yang belum mengerti. Saya berharap lahir nanti dari tulang, keluar dari tulang sulbi mereka, keturunan-keturunan mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, karena kesabaran Rasulullah itu, tidak ada dendam, harapan yang besar itu, akhirnya penduduk Taif menjadi bagian dari kaum mukminin. Lihat bagaimana sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi ujian ini untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam beramal soleh. Menegakkan amal soleh itu butuh sabar. Salat itu kalau nggak sabar nggak akan sanggup orang. Harus sabar. Orang yang tidak sabar salat, itulah dia salatnya cepat-cepat.
Tidak ada tumaknina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahu Akbar. Nah, ini dia nggak sabar untuk sholat yang tumaknina dan khusyuk. Ya, ingin cepat selesai saja. Butuh kesabaran. Bersedekah butuh sabar. Kenapa? Karena dia harus mengeluarkan hartanya. Ketika dilihat mau keluarkan hartanya, aduh terlalu besar pula saya keluarkan. Ah, itu harus diuji kesabarannya itu kan. Terpikirlah nanti mau beli ini, rencana mau beli ini, beli itu dan segala macam, sudahlah dikurangi. Dikurangi, rupanya hanya 1% yang dikeluarkan sedekah. 99-nya masuk lagi ke dalam kantong. Karena butuh kesabaran untuk melawan hawa nafsu itu. Keinginan dunia itu. Sabar seperti sahabat-sahabat Rasulullah SAW dalam berinfak. Ketika Rasulullah SAW melihat ada waktu itu datang kaum mukminin yang baru, tamu-tamu dari daerah dari Arab yang orang-orang Arab Badu yang tinggal di gurun-gurun itu datang ke kota Madinah. Kondisinya menggenaskan ketika itu. Pakaiannya compang-camping, yang hanya di badan saja. Rasulullah kasihan. Maka Rasulullah SAW waktu itu menghimbau sahabat untuk bersedekah. Datanglah sahabat Abdurrahman bin Auf. Dengan susah payah dia membawa kantong hartanya. Dia letakkan di depan Rasulullah SAW. Ketika itu berbondong-bondonglah orang meniru Abdurrahman bin Auf. Maka Rasulullah SAW mengucapkan hadisnya. Ini sabab urut hadisnya. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang memberikan contoh sunnah yang baik. Karena yang memulai Abdurrahman bin Auf ini. Lalu orang lain mengikuti untuk mengumpulkan harta, berderma, bersedekah. Yang lain ikut. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang memberikan contoh sunnah yang baik, maka dia dapat pahala amalan dia dan pahala orang-orang yang mengikuti dia tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ketika Rasulullah SAW menyiapkan perang Tabuk dan itu butuh dana donasi yang besar untuk membiayai perang itu, dan itu di masa paceklik, Rasulullah ajak para sahabat untuk berderma, berinfak, berdonasi untuk apa? Untuk membiayai perang itu. Apa kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu? Hari ini saya akan kalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Maka dia bawalah hartanya banyak sekali. Sampai Rasulullah SAW terkagum kepada Umar. Lalu Rasulullah SAW bertanya, wahai Umar, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Wahai Rasulullah SAW, ini separuh hartaku dan separuh lagi aku sisakan untuk keluargaku. Umar mengira itu dia sudah mengalahkan Abu Bakar. Datang lagi Abu Bakar setelah dia membawa harta yang banyak. Ternyata semua hartanya. Rasulullah SAW tanya kepada Abu Bakar, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Dengan penuh keyakinan, dengan penuh tawakal, taraktu lahuma Allah wa rasulahu. Saya tidak sisakan harta untuk mereka ya Rasul, tapi saya sisakan, tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Itu sudah cukup. Itu butuh kesabaran untuk bisa berinfak seperti itu. Tapi jangan, kalau tidak bisa seperti keimanannya bukan seperti keimanan Abu Bakar, istri keluarga Anda bukan seperti keluarga Abu Bakar, jangan ditiru. Ya, bahaya nanti mudaratnya bisa lebih besar. Itu Abu Bakar, keluarganya Abu Bakar. Umar saja mengatakan, setelah melihat itu dia katakan, saya tidak akan pernah bisa mengalahkan Abu Bakar. Sabar. Berpuasa itu butuh sabar, butuh kesabaran. Intinya menjalankan amal soleh itu butuh kesabaran. Begitu juga meninggalkan, menjauhi larangan-larangan Allah, itu butuh kesabaran. Menahan hawa nafsu itu. Karena yang haram itu menggiurkan. Selalu indah. Neraka itu jalannya dihiasi dengan sesuatu yang indah, yang nikmat, yang lezat, gampang, mudah. Apalagi di zaman sekarang ini. Maksiat itu ada di mana-mana, gampang dan mudah untuk melakukannya. Butuh kesabaran kita. Di rumah kita saja kita butuh sabar menahan diri kita dari maksiat. Ada di televisi, ada di handphone, dan lain sebagainya.
Kalau kita tidak sabar, bagaimana kita akan bisa menjaga diri kita? Guru kita tidak ada nampak. Teman-teman kita sama pengajian juga nggak ada. Di rumah kita bisa di kamar sendiri. Sabar kita itulah tadi menahan hawa nafsu tadi yang bisa menjaga kita. Butuh kesabaran. Ini dia sabar. Sabar dalam beribadah, sabar sabar menghadapi sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kemudian ada lagi sabar terhadap takdir-takdir Allah. Qada dan qadar Allah. Kita harus sabar. Karena kadang Allah takdirkan yang buruk dengan hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus sabar. Suatu ketika seorang wanita kehilangan suaminya, orangnya dia cintai, maka menangislah dia, merataplah dia. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di belakang dia menasihati dia untuk bersabar. Perempuan ini pun tidak tahu kalau itu Rasulullah. Maka dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa menoleh. Dia katakan, engkau tidak tahu apa yang saya rasakan. Nah, dia tidak tahu, tidak sadar kalau itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang memberitahu kepada dia bahwa itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah dia akhirnya minta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta uzur. Dia tidak tahu apa kata Rasulullah. Innamas sabru 'indas sadmatil ula. Sabar yang sebenarnya itu ada ketika musibah pertama kali datang. Sodmah itu hantaman, karena musibah itu kan seperti hantaman bagi kita. Kalau sudah selesai, seperti tadi dia katakan, saya sabar ya Rasulullah, saya sabar. Padahal tadi dia marah kepada Rasulullah. Ketika dia tahu Rasulullah, baru dia bilang dia sabar. Maka Rasulullah katakan, sabar itu ketika hantaman musibah yang pertama, itu dia butuh kesabaran itu. Kalau sudah berlalu, ya sudah mulai ringan. Orang sudah banyak bertakziah, orang sudah banyak memberikan santunan, hiburan dan segala macam. Begitu juga sabar misalnya musibah-musibah yang lainnya, seperti yang sekarang menimpa saudara-saudari kita itu kehilangan harta benda, sebagian kehilangan keluarga hanya dalam satu malam saja. Anak kehilangan keluarganya, suami kehilangan istri, istri kehilangan suami, anak kehilangan orang tua kehilangan anaknya, dan semuanya, harta benda juga hilang dalam sekejap saja, tidak punya apa-apa lagi. Sabar. Ketika itulah dianjurkan orang-orang yang beriman untuk istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami pasti akan menguji kalian. Nah, lihat. Kami pasti akan menguji kalian bisyai'im minal khaufi, dengan sedikit rasa takut. Mungkin kita tidak mengalami itu. Sebagian saudara-saudara kita di daerah lain mengalami rasa takut itu. Seperti di Palestina, ya, di Gaza, atau di tempat-tempat lain yang ditindas oleh orang-orang kafir. Dihantui rasa takut. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'. Kami uji juga kalian dengan sedikit rasa lapar. Mungkin kita tidak merasakan, tapi kawan-kawan, saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, kita baca di berita itu, sampai mereka berhari-hari tidak makan, cari air bersih untuk minum susah. Diuji oleh Allah, sedikit saja sebenarnya. Wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat. Dan Allah uji juga dengan sedikit kekurangan pada harta dan jiwa, maksudnya ada yang wafat, meninggal. Tanam-tanaman dan buah-buahan, Allah uji dengan sulit sedikit saja mencari rizki. Wa basyiris sabirin. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah dia istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah milik Allah. Kita ini pasti akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang itu, kata Allah, maka merekalah yang mendapat pujian dari Allah. Allah berselawat atas mereka, dan mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk. Jadi sabar itu
sabar menjalankan agama tadi, sabar menjalankan amal soleh, sabar dari perkara-perkara yang diharamkan, sabar terhadap qada dan qadar Allah tabaraka wa ta'ala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, apabila kita hidup di dunia ini memiliki karakter-karakter ini, ilmu, iman, amal, dakwah, sabar, 5 ini, insya Allah hidup yang singkat ini akan terasa bermanfaat dan dia akan berguna di dunia dan di akhirat. Sesuai dengan kadar yang kita miliki dari keimanan, dari ilmu, keimanan, amal soleh dan kesabaran kita, dakwah kita dan kesabaran kita, sejauh itu pula lah kita akan mendapatkan manfaat hidup kita di dunia dan di akhirat. Terakhir saudara-saudariku sebelum tanya jawab, dunia yang singkat ini milik 4 orang. Innamad dunya li arba'ah. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, sesungguhnya dunia ini Allah ciptakan untuk 4 orang. Tidak ada 5-nya. Periksa, lihat apakah kita termasuk salah satu dari yang 4 ini. Lalu yang 4 ini yang mana? Karena 2 diantaranya baik, 2-nya lagi itu buruk. 2-nya orang yang beruntung, 2-nya orang yang celaka dan sengsara. Nah, silahkan nanti kita ukur, kita periksa, lalu kita perbaiki diri kita agar jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi atau 2 golongan yang sengsara tersebut. Lalu Rasulullah melanjutkan, innamad dunya li arba'ati nafarin. Yang pertama kata Rasulullah SAW, abdun razaqahullahu malan wa ilman. Hamba yang Allah beri dia rezeki berupa harta dan ilmu. Ada enggak sama kita harta dan ilmu? Fahuwa yattaqi fi malihi rabbahu, maka dia bertakwa kepada Rabbnya pada hartanya itu. Wa yasilu fihi rahimah, karena dia kaya, paham agama pula, maka dia bertakwa kepada Allah pada hartanya. Harta itu dia gunakan untuk kebaikan. Di antaranya apa? Dia gunakan untuk silaturahim. Silaturahim itu membantu karib kerabat kita. Kalau yang susah kita bantu, kalau yang senang berupa hadiah. Yang susah sedekah. Ada saudara kita susah, sedekahkan, kita punya harta. Bahkan sedekah yang paling baik itu, paling besar pahalanya kepada karib kerabat kita. 2 pahalanya, pahala rahim, mempererat rahim kita, dan pahala sedekah itu sendiri. Kalau dia kaya, kita beri juga hadiah untuk semakin mempererat. Nah, jadi kan infak kita kepada orang itu ada yang berbentuk sedekah, ada yang berbentuk hadiah. Lalu kata Rasulullah SAW, wa ya'lamu lillahi fihi haqqa, dan dia tahu hak Allah pada hartanya. Apa? Zakat. Dia keluarkan zakatnya, zakat hartanya. Kalau dia berniaga, zakat niaganya. Kalau dia bercocok tanam, dia keluarkan zakat pertaniannya. Kalau dia beternak, dia keluarkan zakat ternaknya. Yang penting dia tahu hak Allah pada hartanya tersebut. Fahadha bi ahsanil manazili indallah, orang ini berada di tempat terbaik di sisi Allah. Kaya, paham agama, berilmu. Subhanallah, nikmat apa lagi ini? Yang diinginkan orang di dunia ini apa? Ya harta, kemudian ilmu, itu dia. Kalau ingin harta aja tanpa ilmu, nanti ada dia. Nah, kedudukan yang tertinggi itu di dunia itu dan di akhirat, orang yang punya harta dan punya ilmu agama. Bi ahsanil manazil indallah, di kedudukan terbaik di sisi Allah. Yang kedua kata Rasulullah SAW, wa rajulun atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi malan. Ada pula yang kedua orang, Allah beri dia rezeki berupa ilmu tapi tidak berupa harta. Oh, dia ahli dalam ilmunya, paham, dia mengenal Allah.
Tapi kalau di bidang harta dia kurang. Tidak seperti yang pertama tadi. Bisa jadi dia miskin, atau bisa jadi juga dia tidak miskin tapi tidak kaya pula. Seperti yang pertama tadi. Fahuwa yaqul, maka dia berkata pada diri dia, lau anna limalan la amiltu bi amali fulan, kalau saja saya punya harta seperti fulan yang pertama tadi. Punya harta seperti fulan yang bertakwa kepada Allah, suka berinfak, suka beramal soleh dengan hartanya. Kalau saya punya seperti dia, saya juga akan berbuat seperti dia. Saya akan beri kerabat saya yang susah. Saya bantu fakir miskin. Saya keluarkan zakat saya support, saya dakwah dan perjuangan agama. Pokoknya akan saya gunakan untuk kebaikan. Nah, dia nggak punya, tapi dia punya niat dan cita-cita. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fahuwa biniyatihi, maka dia dapat pahala dari niatnya. Wahuma fil ajri sawa, dan pahala dia sama dengan orang yang pertama. Walaupun dia tidak bisa berinfak seperti orang yang pertama, tapi karena niat baik dia itu, dia dapat pahala yang sama walaupun kedudukannya beda. Karena yang pertama tadi punya nilai plus, kaya dan berilmu. Kalau dia tidak kaya tapi berilmu, pahala bisa dapat sama, kedudukan bisa berbeda. Alhamdulillah. Allah Maha Adil. Ada orang yang kaya tidak berilmu, ada orang yang berilmu tidak kaya, ada orang yang kaya dan berilmu, ada orang yang bodoh miskin pula. Nah, ini dia. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun atahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman. Ada pula yang ketiga, yaitu orang yang Allah beri harta tapi tidak Allah beri ilmu. Dia tidak kenal sama agamanya, tidak kenal kepada Rabbnya, tidak mengenal nabinya. Habis sudah. Karena dia tidak bertakwa kepada Allah, maka harta itu pun sia-sia. Apa kata Rasulullah? Fahuwa yakhbitu fi malihi wa la yattaqi fihi rabbah wa la yasilu fihi rahimah wa la ya'lamu lillahi fihi haqqah. Maka dia berbuat sia-sia pada hartanya, tidak bertakwa kepada Allah dengan hartanya, tidak dia gunakan untuk menyambung silaturahim, tidak dia keluarkan hak-hak Allah yang ada pada harta tersebut. Fahuwa bi aswa'il manazili indallah, dia berada di kedudukan paling rendah, paling buruk di sisi Allah. Sudah 3 ini. Lihat kita yang mana? Yang keempat atau yang terakhir. Wa rajulun lam yu'tihillahu malan wala ilman, ada orang yang Allah tidak beri dia harta, tidak pula ilmu, sudah bodoh, miskin pula, jahil terhadap agama, susah pula, merana hidupnya. Sudah itu karena dia bodoh, tidak paham agama, tidak bertakwa kepada Allah, maka yang dia inginkan niatnya buruk saja. Apa kata dia? Kalau saya punya harta seperti fulan, orang yang ketiga tadi, yang berfoya-foya itu, saya juga seperti dia juga lah. Saya bisa jalan-jalan wisata ke sana, saya bisa gunakan untuk ini, untuk itu, semuanya dunia saja, dia lupa akhirat. Itu hayalan dia. Kalau dia bermimpi, berhayal, berangan-angan, saya ingin kaya, bisa pergi wisata ke Eropa, bisa pergi ke Amerika, saya akan beli mobil mewah, saya rumah megah, ada kolam renangnya, ada ini, saya akan pergi menikmati dunia, beli baju yang mewah, apa, semuanya pokoknya itu aja pikirannya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fahuwa biniyatihi, maka dia dapat apa yang dia niatkan. Wahuma fil wizri sawa, tapi dosanya sama dia dengan orang yang ketiga tadi. Walaupun dia belum punya hartanya, karena dia sudah bercita-cita untuk itu, dia dapat dosa sudah. Karena kalau dia dapat harta, dia akan buat seperti itu. Ini dia 4 orang. Tidak ada yang kelimanya, Pak, Bu, jamaah semuanya. Lihat diri kita. Kalau kita ingin jadi yang pertama, kalau tidak bisa jadi yang kedua, cukup. Kalau seandainya kita tidak bisa menjadi orang yang punya harta, karena rezeki yang Allah berikan segitu, tapi jangan sia-siakan ilmu agama. Kalau kita bisa kaya dan berilmu, tentu itu lebih utama dan lebih baik lagi. Hadis ini memberikan pelajaran yang berharga kepada kita, bagaimana kita harus bersikap terhadap dunia ini. Ternyata kaya itu tidak cukup.
Kuncinya ada kepada bertakwa kepada Allah. Bahkan orang yang miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, punya ilmu agama, dia bisa mendapatkan pahala seperti orang kaya yang berinfak tadi. Maka kenali diri kita, perbaiki diri kita, jaga hidup ini, jangan sampai sia-sia, karena hidup ini hanya singkat, seperti sekejap mata, lalu berlalu. Baru kemarin kita remaja, kemudian tumbuh jadi pemuda, tidak terasa sekarang sudah mulai beranjak tua. Maka Rasulullah SAW ingatkan orang-orang yang sudah sampai usianya 40 tahun, Rasulullah ingatkan. Allah ingatkan di dalam Al-Quran, sudah saatnya dia mulai lagi memperbaiki dirinya. Dahulu salafus soleh, penduduk Madinah itu, banyak di antara mereka ulama-ulama itu kalau sudah 40 tahun ke atas mereka akan fokus untuk beribadah. Apalagi kalau sudah sampai 60 tahun. Kata Rasulullah SAW, kalau orang Allah berikan dia umur sampai 40 tahun, sudah habis uzur dia. Nggak ada lagi alasan dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari dia sudah hampir terbenam, bunganya sudah mulai layu. Sudah saatnya dia betul-betul ingat kepada Allah, taubat, memperbaharui keimanannya. Mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kita akan hakikat kehidupan dunia. Walaupun kita masih muda, bergegas dan berusahalah untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal di akhirat. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab hingga pukul 11:15 insyaallah. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh diajukan. Boleh bertanya langsung, boleh juga ditulis. Silakan yang mau bertanya untuk angkat tangan. Pertanyaannya bebas ya, walaupun tidak seputar dunia, karena mungkin bertanya seputar dunia ini berat ya. Silakan yang lain juga boleh. Mungkin kita belum bisa seperti para salafus soleh kita, tetapi kita mencintai mereka dan berusaha mengikuti jejak mereka dengan harapan kita dikumpulkan bersama mereka kelak. Apa kata Imam Syafi'i? Aku mencintai orang-orang yang soleh, walaupun aku tidak termasuk seperti mereka. Dan berharap dengan mencintai orang-orang yang soleh kita dikumpulkan di akhirat bersama orang-orang yang soleh. Ya. Bagaimana mensikapi terhadap orang yang dia udah paham dengan tajwid semuanya ya mengenai Al-Quran, tapi dia paling enggan untuk imam kan? Padahal dia ngajak juga tahsin gitu, tapi kalau dia sangat berat, sering berat ya. Iya, Ustadz, bagaimana apabila ada seseorang itu dia sudah mengetahui ilmu tajwid, kemudian tapi dia ketika disuruh jadi imam berat dan enggan, tidak mau dia. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, tidak semua orang yang mengajar tahsin itu mampu jadi imam. Karena mengajar dengan jadi imam berbeda lagi. Ya. Dia mungkin guru tahsin tapi hafalannya tidak ada. Dia tahu tajwid tapi hafalannya sedikit. Maka dia tahu diri. Nah, atau jadi imam itu juga butuh mental. Walaupun bacaannya bagus, tajwidnya bagus, ada hafalan, kalau dia mentalnya belum terlatih bisa grogi, bisa hilang nanti hafalannya, bisa kacau. Nah, jadi dia menjadi guru tahsin, paham tajwid itu beda lagi. Jadi imam ada ilmunya tersendiri. Seseorang kalau ingin menjadi imam, dia harus belajar fikih imam dulu. Hukum-hukum yang berkaitan dengan imam, ya, adab-adabnya, dia harus paham. Syarat-syarat jadi imam. Kenapa? Karena ketika jadi imam itu tanggung jawabnya besar. Ketika sholat itu rusak, tanggung jawabnya dia. Jadi imam kalau dia salah, misalnya rusak sholat itu, dia yang menanggung, makmum tidak. Jadi di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, itu Rasulullah SAW menceritakan imam-imam itu nanti di akhir zaman itu ada imam-imam yang tidak kalian sukai. Nah, tidak muncul imam-imam yang tidak kalian sukai. Dan mungkin melakukan kesalahan-kesalahan.
Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu, apakah mereka boleh sholat di belakangnya atau bagaimana? Lalu Rasulullah katakan, yusalluna lakum. Mereka akan sholat memimpin kalian. Fa in asabu falakum walahum. Kalau imam-imam itu benar, kalian dapat pahala, mereka dapat pahala. Fa in akhtau falakum wa alaihim. Kalau mereka keliru, kalian tetap dapat pahala sebagai makmum. Kesalahan itu tanggung jawab dia, imam itu. Jadi berat, ya. Jadi barangkali dia tidak mau karena dia merasa belum siap untuk jadi imam. Nah, atau mungkin hafalannya sedikit. Tapi kalau seandainya di tempat itu tidak ada yang lebih baik daripada dia bacaan dan hafalannya, maka saudara kita itu hendaknya dia juga harus berani maju, berlatih. Daripada nanti yang jadi imam ternyata nanti bacaan Al-Fatihahnya keliru. Karena Al-Fatihah itu rukun. Ya, kesalahan-kesalahan orang ketika membaca Al-Fatihah itu ada yang hanya mengurangi pahalanya, ada yang bisa membatalkan sholat. Kalau seandainya parah, fatal kesalahannya dan bisa menyebabkan batal sholat karena bacaannya yang sangat fatal, kesalahannya panjang pendeknya yang keliru yang bisa merubah makna, begitu juga makharijul hurufnya dan sifat-sifat hurufnya yang bisa membuat merubah makna, maka tidak boleh jadi imam. Kalau tidak ada lagi kecuali teman kita yang guru tahsin ini, maju dia, harus beranikan diri dia untuk menjadi imam. Mudah-mudahan itu menjadi pahala bagi dia, ya. Allahu a'lam bissawab. Baik, ada pertanyaan yang sampai ke hadapan saya. Afwan, Ustadz izin bertanya, bagaimana kita mengetahui kemudahan mendapatkan rezeki merupakan sebuah ujian? Kemudahan mendapat rezeki itu bisa ujian, bisa juga hukuman. Bagaimana? Apabila engkau melihat orang yang bergelimang dosa dan maksiat, atau dia mencari rezekinya dengan cara yang haram, tapi rezeki itu datang kepada dia mengucur seperti keran yang dibuka mengalir terus, sementara dia tetap dalam dosa dan maksiatnya, maka itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menghukum dia. Allah biarkan dia dahulu gembira dengan harta benda yang dia dapat itu, sehingga dia makin jauh dari Allah. Ngapain juga saya sholat doa kepada Allah, ngapain juga saya jaga harus yang halal, harus sesuai syariat, atau begini saya tetap saja rezeki saya datang. Semakin jauh dia dari Allah, sampai hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika dia gembira, bangga dengan apa yang dia dapat itu, seperti Qarun, tiba-tiba Allah ambil lagi hartanya saat dia sangat butuh, Allah ambil. Tapi kalau seseorang itu dia taat, bertakwa kepada Allah, tapi kok usahanya masih sulit, masih berat, maka itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Maka dia harus sadar, harus tahu Allah menguji kesabaran dia. Atau memang Allah tetapkan rezeki dia seperti itu, ya harus sabar, dia terima, dia inilah pemberian Allah, saya harus sabar. Masih banyak orang di bawah saya yang lebih susah daripada saya kehidupannya. Ada orang yang terpaksa mengemis, ada yang jadi tukang sampah, ada yang segala macam. Saya masih bisa bekerja yang lebih layak. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada orang dia bertakwa, dia soleh, dia baik, rezekinya lapang, itu nikmat dari Allah sekaligus ujian juga. Agar apa? Agar dia jangan sampai lengah dan lalai. Allahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang berikutnya, Ustadz izin bertanya, semoga Ustadz diberi kesehatan dan afiah serta kebaikan dari Allah, amin, dan antum juga begitu. Bagaimana caranya bertaubat dan berlepas dari bayangan masa lalu? Jazakallahu khairan, barakallahu fiik.
Apabila masa lalunya itu adalah masa lalu yang kelam dalam dosa dan maksiat, maka seseorang itu wajib bertaubat taubatan nasuha, menyesali perbuatannya, berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengulangi, lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperbanyak kebaikan-kebaikan untuk membantu menghapuskan dosa-dosa dia, menggantikan masa lalu dia yang kelam itu. Lalu agar dia tidak terjerumus dan tidak terbayang-bayang lagi itu, jauhkan sebab-sebab yang membuat kita terbayang-bayang. Apa misalnya teman-teman yang buruk atau sosmed, ya sudah, tutup sosmed kita yang tidak perlu, yang membuat kita teringat lagi masa lalu kita yang buruk dan hitam. Hijrah secara totalitas, jangan setengah-setengah. Karena manusia itu lemah. Dia bertobat, ya Allah saya menyesal, astagfirullah, tapi masih saja dia bermain di tepi jurang. Ya akhirnya dia tergelincir jatuh lagi. Jadi caranya seperti itu. Kemudian perbanyak mengingat kematian. Hidup ini hanya sebentar. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Perbanyaklah engkau mengingat penghancur, pemutus kelezatan, yaitu kematian. Ziarah kubur juga itu mengingatkan kita kepada kematian. Kemudian rajin-rajin menjenguk orang sakit, ikut menyelenggarakan jenazah. Al-Imam Al-Muzani, murid Imam Asy-Syafi'i, hobi beliau adalah memandikan jenazah. Ketika ditanya kenapa dia suka memandikan jenazah, awalnya dia memandikan jenazah itu untuk apa? Untuk melembutkan hatinya, mengingat kematian. Tapi akhirnya itu menjadi hobi dia, jadi suka dia. Maka dia salah satu kesukaan dia membantu menyelenggarakan jenazah. Itu murid Imam Asy-Syafi'i, murid terdekat dia Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Nah itu membantu kita untuk mengingat, menghapus ingatan-ingatan masa lalu kita apabila kita selalu ingat ke masa depan kita, yaitu akhirat. Allahu a'lam bissawab. Ada yang bertanya langsung, silahkan. Tentang hadis. Yang anda mau tanyakan tentang hadis, unduru ma huwa asfala minkum wa la tanduru ila ma huwa fawqakum fa innahu ajdaru ala tajdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah apa yang orang-orang yang di bawah kamu, jangan melihat orang-orang yang di atas kamu, karena sungguhnya itu agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian. Apakah hadis ini kita pahami khusus masalah dunia saja, kenikmatan dunia, ataukah juga termasuk tentang akhirat yang terkait dengan nikmat ilmu dan amal soleh? Begitu saya Ustaz. Baik, syukran. Pertanyaannya, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi unduru ila man huwa asfala minkum. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah dan dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan kita agar kita melihat kepada orang-orang yang di bawah kita dalam urusan dunia. Karena dengan itu akan membuat kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan urusan akhirat? Misalnya ada orang yang lebih daripada kita dalam ilmu, dalam amal. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala berkata, idza ra'aita au idza ra'aitum man yunafisuka au man yunafisukum fid dunya fanafishu fil akhirah. Jika engkau melihat orang mengalahkanmu dalam urusan dunia, kalahkan dia dalam urusan akhirat. Kalau dalam urusan dunia, kita lihat ke bawah, lihat orang-orang yang di bawah kita, jangan lihat ke atas. Kalau kita urusan dunia selalu melihat orang yang di atas kita saja, rezeki kita belum tentu sama dengan dia. Kita ingin juga, saya ingin seperti dialah, kaya raya, kita kejar, kita kejar, kita kejar. Tapi kalau rezeki kita tidak Allah tetapkan seperti dia, kita hanya capek, letih dan lelah, nggak dapat juga. Akhirnya orang apa? Karena dia nggak dapat juga, nggak bisa seperti tetangganya. Oh, dia sudah beli mobil model baru, dia pengen juga, tapi dia nggak sanggup. Akhirnya pilih jalan yang lain, berhutang dan lain sebagainya. Ini kenapa? Karena berlebihan melihat orang yang di atas dia dalam dunia.
Akhirnya rasa syukur dengan yang ada pada diri dia kurang. Dia menjadi tamak. Dia kejar dunia, padahal setiap orang diberikan rezekinya sesuai dengan bagian yang ditetapkan oleh Allah dan sesuai juga yang terbaik untuk dia. Orang ini kalau kaya dia mungkin akan sesat, akan bergelimang dosa dan maksiat, maka Allah jadikan dia sederhana saja. Orang ini kalau dibuat miskin malah dia kufur, maka Allah berikan dia rezeki lebih. Ada hikmah-hikmah yang mungkin tidak kita ketahui, maka kita wajib bersyukur, ridho, qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada kita setelah kita berusaha dan berdoa bergantung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan akhirat tidak begitu. Dalam urusan akhirat maka kita diperintahkan untuk berlomba-lomba. Lihat ke atas, jangan lihat ke bawah. Alhamdulillah saya walaupun terlambat sholat masih ada di bawah saya orang yang nggak sholat, mendingan lah. Nggak bisa begitu. Tapi kalau dalam urusan dunia itu dalam urusan akhirat itu masalahnya masalah masuk surga. Kalau kita bisa, tidak ada orang yang mengalahkan kita, mendahului kita masuk surga, lakukan. Masa iya kita mau masuk surga? Enggak apa-apalah, antum duluan lah, saya belakangan aja. Enggak ada orang seperti itu. Makanya konsep akhirat itu apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Dan juga konsepnya wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka dalam hal itulah ibadah akhirat, falyatanafasil mutanafisun, saling berlomba-lomba orang-orang yang beriman dan bertakwa. Al-Hasan Al-Basri tadi mengatakan, kalau engkau melihat, kata dia, idza ra'aitar rajula nafasaka au yunafisuka fid dunya, mengalahkanmu dalam dunia, fanafishu fil akhirah, kalahkan dia di dalam akhirat, jangan dunia. Nampak orang kaya, mewah, semua fasilitasnya lengkap, maka katakan saya akan kalahkan dia di akhirat. Maka perbanyak ibadah, jaga ibadah fardu, perbanyak ibadah sunnah, dekatkan diri kepada Allah. Ini yang bisa kita lakukan, ya. Jadi kalau dalam urusan akhirat kita lihat orang yang di atas kita, maka akan ada kita boleh cemburu. Tidak boleh cemburu kata Rasulullah kecuali kepada dua orang. Orang yang Allah beri Al-Quran dan dia hidupkan malamnya dengan Al-Quran. Orang yang Allah beri harta dan dia gunakan untuk sedekah, itu boleh kita cemburu. Cemburu maksudnya ingin seperti dia. Allahu a'lam bissawab. Sampai sebentar ya, dikit lagi ini. Sampai jam berapa? Sampai habis pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa fikum barakar rahman. Apa batasan atau sampai kapan kita menuntut ilmu? Karena pernah kami mendengar jika kita belajar sudah berjalan lama, misal bahasa Arab dengan usia yang sudah tidak muda lagi, maka tidak perlu lagi belajar bahasa Arab, belajar ilmu yang lain. Apakah pernyataan ini bisa dibenarkan? Jazakallahu khairan. Secara umum menuntut ilmu syar'i tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Bahkan sampai kita tua renta, selagi kita masih sanggup, masih bisa belajar, masih sehat akal kita, belajarlah. Imam Ahmad ditanya oleh muridnya ketika melihat Imam Ahmad membawa pena dan tinta. Kalau dahulu kan main celup itu, maka qalam wal mahbarah, mahbarah itu tinta. Lalu ditanya kepada Imam Ahmad, wahai Imam, sampai kapan engkau membawa pena al-qalam wal mahbarah itu? Maka beliau jawab, ilal maqbarah. Mahbarah pakai hak itu tinta, maqbarah itu kuburan. Bedanya hanya qaf saja. Jadi dia katakan bersama mahbarah ini, tinta ini sampai ke kuburan. Nggak ada batasannya menuntut ilmu. Itu secara umum. Tetapi ada bagian-bagian tertentu dari ilmu itu bertingkat-tingkat. Ada yang fardu ain, menuntut ilmunya seperti masalah-masalah pokok-pokok agama, masalah akidah, tauhid. Ya, itu fardu ain, wajib kita paham. Seperti memahami syahadatain, dua kalimat syahadat, rukunnya, syarat-syaratnya, perusak-perusaknya, itu wajib kita paham.
Solat dan ahkamus sholah itu wajib kita pelajari, mulai dari syarat-syarat wajib solat, syarat sahnya, rukun-rukunnya, pembatal-pembatal solat, penyempurnanya, karena itu fardu ain kita butuhkan. Ramadan begitu juga, karena kita setiap tahun melakukannya. Kalau kita sudah punya harta yang cukup, menjadi wajib pula kita untuk mempelajari zakat, dan begitu seterusnya. Tapi ada ilmu-ilmu itu yang tidak fardu ain, fardu kifayah. Kalau sudah ada sebagian yang melakukannya, sudah lepas tanggung jawab dari semua kaum muslimin. Contohnya belajar bahasa Arab tadi. Belajar bahasa Arab itu fardu kifayah. Tapi kalau kita ingin mau belajar sampai kapanpun silahkan, boleh, jangan dihalangi. Ada orang sudah berbulan-bulan belajar bahasa Arab belum juga bisa berbicara, lalu dikatakan udahlah nggak usah, ngapain belajar bahasa Arab, nggak akan bisa-bisa. Ya nggak begitu. Kalau ada orang mau belajar, baguslah, sampai tua dia belajar, silahkan saja, baik kok niatnya, jangan digembosi, biar aja. Nah, tapi kalau ada orang akhirnya dia nggak mau lagi belajar, dia karena udahlah, saya mungkin ini bukan bidang saya fokus kepada perkara-perkara yang penting bagi saya, biarlah anak saya lagi yang belajar bahasa Arab. Kalau saya ini sudah susah disuruh menghafal kosakata, nggak hafal-hafal, masih ana antum aja, syukron afwan, itu aja andalannya. Ya paling-paling jazakallahu khairan, ahlan wa sahlan, alhamdulillah, udah dapat itu. Hah? Iya. Nah itu sudah. Jadi kalau ada orang nanti misalnya, sudahlah saya nggak mau belajar lagi, kenapa? Karena saya sudah umur sudah 50, sudah susah. Ya jangan disalahkan juga, karena itu juga bukan wajib, fardu ain. Ya, kesanggupan orang berbeda-beda. Tapi kalau ada orang yang mau belajar, ayo kita semarakkan. Walaupun nggak bisa-bisa nggak apa-apa, biar hidup ilmu itu. Kemudian sebenarnya bahasa itu Pak, Bu, saudara-saudari, bahasa itu setua apapun pasti bisa. Syaratnya satu saja, membiasakan. Antum pergi aja tinggal, saya dulu waktu tinggal di Jawa, saya kan dari Pekanbaru, lalu saya mondok di Jawa, saya nggak paham sama sekali bahasa Jawa itu. Pas tinggal di sana tanpa belajar pun akhirnya kulo saket ngomong Jawa. Udah bisa akhirnya. Karena kenapa? Membiasakan sebenarnya. Apa yang membuat teman-teman kita kursus bahasa Arab dibuka di mana-mana berbulan-bulan nggak bisa? Karena nggak pernah membiasakan. Sebenarnya itu masalahnya. Saya punya cucu karena dari sejak dia baru mulai ngomong, dari kecil baru lahir sudah dibiasakan bahasa Arab oleh orang tuanya, oleh kami. Sekarang bahasa Indonesia yang dia harus belajar. Dia ngomong bahasa Arab terus. Bahasa Indonesianya terbalik-balik sekarang. Harus belajar lagi dia. Karena memang dari dia lahir sudah dibiasakan sampai besar, kami semuanya berbicara bahasa Arab dengan dia. Tanpa perlu dia harus kursus-kursus. Kenapa? Karena dibiasakan. Jadi bahasa itu adalah kebiasaan. Membiasakannya. Kalau kita biasakan, walaupun salah nggak ada masalah. Nggak usah malu, nggak usah diejek-ejek, nggak usah ditertawakan. Walaupun kaku, walaupun dia pakai kosakata bahasa Arab, logatnya logat Betawi, nggak apa-apa. Awalnya kan seperti itu. Nah, akhirnya jadi bisa. Kenapa bahasa Inggris bisa orang? Ya, kursus sekian bulan langsung dia bisa jago ngomong karena dia biasakan, dia bangga dengan bahasa Inggris itu. Dia pakai malah sehari-hari ngobrol dengan teman-temannya. Lah kita harusnya bahasa Arab lebih bangga lagi. Sehari-hari kita bicarakan. Sebenarnya kuncinya di situ. Capek pun antum menghafalkan kaidah-kaidah bahasa Arab itu, datang ustadz merumuskan 60 pertemuan bisa bahasa Arab. Wah, buat rumus-rumus di papan tulis ini segala macam, dibuatlah jenjang-jenjangnya, dihafalkan, tapi nggak mau mempraktekkannya, nggak mau membiasakannya juga nggak bisa. Bahasa itu apa? Pendengaran, kemudian mengucapkan, membiasakan, itu awalnya bahasa itu. Dari yang didengar lalu diucapkan.
Otomatis kita bisa paham tanpa harus diterjemahkan, karena dia tahu ketika disebutkan ini, dia tahu barangnya itu. Dia aja otomatis sudah paham nanti. Nah, itu kuncinya sedikit ya yang saya ingin jelaskan. Kalau ada yang ingin belajar bahasa Arab, kita support, kita dukung. Janganlah ngapain sudah tua Pak, ngapain belajar bahasa Arab, mendingan belajar yang lain. Enggak, biarinlah, itu bahasa kita, bahasa Al-Quran, bahasa agama kita kan. Baguslah dia mau belajar bahasa Arab walaupun umurnya sudah 70 tahun, insya Allah dapat pahala ya. Jadi itu kalau dalam masalah belajar bahasa Arab itu nggak ada batasannya. Allahu a'lam bissawab. Jamaah semuanya, sampai kita di penghujung pertemuan kita, di akhir majelis kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufiknya kepada kita semua sehingga ada ini ya. Ada hadiah, rupanya ada hadiah dari panitia untuk jamaah. Ini ada Quran besar mungkin untuk sholat tarawih ini. Biasanya sholat tarawih pakai Quran besar ya. Katanya tadi ajukan pertanyaan satu saja pertanyaannya. Karena ini hanya satu, mohon maaf akhwat, saya ajukan pertanyaan untuk ikhwan. Pertanyaannya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an perumpamaan bagaimana Allah menghidupkan yang mati dan bagaimana sebentarnya kehidupan itu. Allah ceritakan seorang nabi yang melewati satu kampung yang sudah tidak ada penghuninya, lalu dia bertanya kepada Allah bagaimana Allah menghidupkannya. Allah tidurkan dia 100 tahun. Di surat apa dan di juz berapa? Masya Allah, ahsanta. Jawabannya benar dan mudah-mudahan bermanfaat mushafnya ya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Sudah hafal dia mungkin suratnya. Sudah hafal, Masya Allah. Ya, baik jamaah semuanya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan yang lain. Saya ucapkan terima kasih juga kepada DKM panitia yang mengundang saya. Mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi semuanya. Sampai di sini pertemuan kita. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.